warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Pertiwi dengan NIM channel 18055 dari kelas A Akuntansi 2018 Diploma 3 Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, makalah akuntansi perpajakan yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa beban dibayar di muka. Pengertian beban dibayar di muka. Menurut Will and Folk, beban dibayar di muka adalah pos-pos yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari. Setelah melampaui kegiatan normal perusahaan, beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Sifat dan jenis beban dibayar di muka. Menurut standar akuntansi keuangan, sifat beban dibayar di muka itu ada dua. Yang pertama, biaya dibayar di muka dimasukkan sebagai biaya yang terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Yang kedua, yaitu bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Dan berikutnya adalah contoh beban dan pajak dibayar di muka. Contohnya yaitu yang pertama premi asuransi, yang kedua sewa dibayar di muka untuk masa tahun yang akan datang atau prepaid rent, yang ketiga yaitu biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid orders. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga dividen dan royalti, PPh 25 yaitu setoran masa pajak penghasilan, dan PPN masukan yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengguna kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya yaitu konsep pencatatan akuntansi dibayar di muka. Konsep pencatatannya itu ada dua. Yang pertama pendekatan neraca, yang kedua pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca ini yaitu juga disebut pendekatan harta. Cara pembayaran premi untuk beberapa periode ke depan akan dicatat sebagai beban dibayar di muka. Dan yang kedua, pendekatan rugi laba yang disebut juga dengan pendekatan beban. Pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, bukan dibayar di muka. Selanjutnya yaitu pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Merupakan pajak yang dipotong atau dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, yaitu bunga obligasi dan surat utang negara merupakan contoh dari pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Selanjutnya yaitu pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset lainnya adalah pajak penghasilan yang memenuhi kewajibannya yang dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari penghasilan dari harta modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Objek pajak PPh pasal 23 yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah dan penghargaan, yang kelima sewa, dan yang keenam imbalan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.